Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat Teku semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Kali ini saya udah ketemu sama Dream Coach milik PO Pandawa 87 nih. Nah, seperti apa reviewnya pada kali ini? Stay tune di video review kali ini ya. Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away. Oke, untuk reviewnya kita mulai dari bagian luar ya. Nah, si Dream Coach milik PO Pandawa 87 ini mengadopsi ketinggian dari Jetbus 3 MHD. Jadi dia nggak terlalu tinggi-tinggi banget dan juga nggak rendah-rendah banget ya bodinya ya. Nah, bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626. Wah, mantep banget kan. Jadi OH1626 itu terkenal dengan kenyamanannya, yaitu yang pertama memakai suspensi udara. Ini sih yang pertama dan yang utama. Kita lihat bagian selendangnya ya, atau orang-orang bilangnya apa ini ya, pilar ya, yang mirip sama kunci Inggris model F. Kita coba tutup dulu ya biar kelihatan. Nah, kayak gini, gimana? Lumayan mirip ya. Bedanya cuma lebih tebal dan ada aksen 3 di situ. Jadi aksen ini adalah lampu ya. Lampu kalau dinyalain warnanya putih. Dia stabil gitu nyalanya, nggak kedap-kedip gitu. Dan saya kurang tahu ya. Dan kelihatannya juga kurang epic ya, kurang elok ya penempatannya ya. Ya semoga bisa dipertimbangkan lah ya. Oke, kita turun ke bawah. Ada satu lagi yang bagian yang lumayan gregetan ya. Dia nggak diitemin gitu loh. Jadi kesannya terputus di sini. Kalau saya sih ngelihatnya gregetan ya. Cuma ya kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Desain tidak ada yang sempurna. Kita lanjut ke bagian belakang. Seperti kita bisa lihat di sini nggak ada bagian bodinya. Bukan bagian body sih, maksudnya bagian yang warnanya sama kayak warna body. Jadi full lapis kaca, cuma dipisahin sama stainless chrome gini ya. Nah ini nih yang ngebedain punya Adiputro sama punya karoseri lain. Kalau dilihat potongan stainless chrome-nya juga kurang rapi ya, nggak ngikut sama alur kacanya gitu. Well, semoga ada pembenahan lah untuk kedepannya. Nah, di sini berkapasitas 22 seat. Jadi satu seat lebih banyak ya daripada kompetitor. Nah, nanti kita akan lihat dalamnya. Ini adalah preview dari pintu belakang ke arah interiornya. Dan kita masih di eksterior ya, sorry. Ini lagi kurang rapi ya kalau saya lihat ya desainnya ya. Tapi overall ini keren banget modelnya gini ya, stainless chrome ini. Berani gitu Adiputro mengeluarkan model yang kayak gini ya, yang menurut saya juga nggak kebayang akan seperti ini modelnya. Untuk bagian depan dan belakang ini sama aja dengan jetbus versi lain ya. Jadi nggak ada bedanya sih.
Yes, kira-kira itu aja yang bisa kita lihat. Nanti kalau misalnya ada tambahan akan ditambahkan lagi deh. Oke, kita coba lihat bagasinya. Dan ini dia bagasinya, tembus ya. Nah, untuk bagian interior kita coba mulai lihat dari sini. Ini adalah tempat kemudinya, ruang kemudi dari si driver. Dan seperti ini view yang akan kita rasakan kalau kita di ruang kemudinya. Menurut saya sih view-nya lumayan oke ya. Jadi nggak terlalu sempit buat driver. Dan buat penumpang juga ya nggak bakal kelihatan sih, karena di belakangnya ada sekat gitu. Yang menarik di sini ada aksen khusus Dream Coach. Ya, seperti kita bisa lihat, ini dia laser cut gitu ya. Terus langsung ditempel gitu yang di belakangnya garis-garis gini. Sebenarnya elegan sih ya. Cuma mungkin akan elegan kalau ada lampu gitu ya di belakangnya ya. Tapi nggak guna juga sih buat driver. Ya, yang penting ini keren, mantap, cuttingannya bagus. Cuma peletakannya, kenapa di sini? Di sebelah kanannya juga ada APAR, alat pemadam api ringan. Dan ya seperti produk Adiputro pada biasanya, di sini untuk bayar tol. Dan kita coba lanjut lihat ke bagian dalam ya, bagian belakang ya. Sama di bagian sana juga ada Dream Coach ya. Jadi lengkap. Kenapa nggak ditaruh di sini ya? Kenapa di situ sama di situ? Saya juga bingung. Ini kalau kita lihat sekilas ini kayak ventilasi, ternyata bukan ya, hiasan gitu. Sama, nah ini dia. Kalian ngelihatnya miring apa enggak ya? Kok aku ngelihatnya miring ya? Tuh. Entahlah. Mungkin karena kontur jalan di sini yang miring, jadi ini kelihatannya juga jadinya miring. Kita coba balik dulu yuk untuk ngelihat gimana sih atapnya atau plafonnya. Kayak gini ternyata polos. Nah, polos gitu ya. Nggak ada embel-embel lainnya lagi. Seperti yang tadi dibilang, JetBus 3 MHD karena ketinggiannya mengadopsi ketinggian MHD. Dan ini adalah dashboardnya. Dashboardnya nggak ada perubahan dari JetBus 3 terkini yang udah ada, itu nggak ada perubahan. Oke, baru deh kita lihat ke ruang penumpang. Nah, kalau kita lihat sekilas, si Dream Coach milik Adiputro ini dia stylenya itu kayak kubism gitu ya. Jadi dia bentuknya banyak elemen-elemen yang berbentuk kotak-kotak gitu ya, kubus gitu ya. Dan si genre cubism ini ternyata berpadu dengan konsep kapsul bus ya, yang diusung oleh Adiputro. Kita lihat ya, mulai dari sini, ini seat tingkat 2, seat atas, hot seatnya. Nah, ini mantap banget ya, ada avotnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut fasilitasnya seperti apa, karena ini banyak barang gitu ya. Ada bantal-bantal. Sama ini yang seat bawahnya. Nah, untuk pijakan kaki sepertinya Adiputro sudah memikirkannya lagi ya. Kalau di produk karoseri sebelah itu cuma ada satu footstep menuju ke tempat duduk yang atas, tapi di Adiputro ada 2. Nah, ini mungkin untuk mempermudah juga ya, untuk di Adiputro ada 2 footstep. Oke.
Nah ini nih. Ini ada kayak filter udara gitu ya, UV filter dan HEPA filter yang saya kurang tahu detail fungsinya bagaimana. Yang jelas ini tujuannya untuk mensterilkan ruang-ruang penumpang di sini. Jadi setelah bis ini dipakai oleh penumpang yang sebelumnya, bisa digunakan ininya dulu, sehingga penumpang yang setelahnya akan naik ini akan dapat ruangan yang steril gitu. Nah ini juga berguna untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Di sini ada lampu, USB port charger, ada elektrik untuk meng-adjust dari rebahan kursi rebahannya ini ke rebahan dari kursinya, kemiringan. Nah gitu ya. Ini ruangan kakinya cukup lebar di sini. Cukup lebar dan avotnya ini semoga itu ya, apa namanya, nggak mudah patah ya. Semoga penumpangnya bisa menjaga dengan baik. Model kayak gini nih avotnya nih. Nah, saya pribadi loh. Iya. Lihat sama aja sih di sebelah sini juga. Oh, tadi ada yang nyempil ini, ada speaker. Ternyata speakernya diletakin di sini. Nah, mantap ya. Secara visual kita lihat nih di sini. Ini ruang untuk kakinya nih lega ya, cukup lega. Tapi di balik leganya ini dia mengorbankan sudut kemiringan kursinya itu, sudut kemiringan ini ya. Jadi dia backlight. Jadi dia itu nggak semiring atau nggak serebah produk karoseri sebelah, karena untuk mengoptimalkan di sini nih yang luas. Di antara dua kursi terdapat satu ruang. Ini dekoratif ya, ruang-ruang dekoratif yang ada lampunya sama ada nomor kursinya. Terus ini ada dingin stainless yang ada laser cut-nya juga ini. Mantap banget. Nah, yang menarik kalau misalnya ini ditutup terus nanti pas jalan dan lampu interior dinyalakan, akan ada perbedaan warna nih untuk yang diisi sama orang sama yang nggak diisi yang nggak diisi orang. Perbedaan warna di mananya? Di bagian lampu interior yang di sini sama di sini. Jadi ada saklar gitu ya. Kita coba cari. Nah, di sini. Ini untuk warna biru. Ini kalau ada orang dinyalakan jadi warna merah nanti LED-nya. Sayangnya di sini gak dinyalakan, jadi kita nggak tahu gimana hasilnya. Mantap. Beda warna nih ya nanti ya. Defaultnya adalah warna biru. Kalau ada orang dinyalakan, saklarnya jadi warna merah. Mantap. Oke. Jalan lagi kita ke belakang. Feels-nya sih ya, kalau kita lihat punya Adiputro ini, dia feels-nya lebih mewah gitu. Sedangkan punya karoseri sebelah itu feels-nya kalau kayak lebih sporty gitu. Jadi kesan mewah si Dream Coach ini lebih dapet daripada punya karoseri sebelah. Nah, di bagian belakangnya juga dia lebih memaksimalkan ruang, makanya dia bisa 22 kursi gitu. Tetapi kalau kita lihat di bagian paling belakang ya, di bagian kandang macan ya, itu kayak lebih sempit gitu. Nanti kita coba lihat ya, lebih sempit atau agak luas. Sedangkan bagian atasnya ini masih sama ya desainnya ya.
kayak Adiputro sebelumnya. Oke, ini masih dipel, makanya masih kelihatan basah-basah. Nah, ini dia bagian belakangnya. Ada ekstra satu seat bawah. Nah, kalau di produk karoseri sebelah kan di sini buat penyimpanan gitu ya. Entah bisa buat nyimpen sendal dan sebagainya. Kalau di sini dijadikan seat, di mana kita bisa menyimpan sendal. Waduh, gelap. Dia ada di sini nih. Nah, ini dia kotak-kotak untuk menyimpan sendal alas kaki yang kita pakai. Sini nyempil bersamaan dengan kandang macan. Ini kandang macan alias tempat istirahat untuk para kru yang bertugas. Kalau kalian lihat di sini agak sempit ya. Jadi ini yang dikorbankan. Nah, di sebelah kanan saya ini ada toilet. Kita coba buka. Wih, tinggi ya toiletnya ya. Naik ke sininya. Waduh, bakal oglak-oglakan ya di sini ya kalau tinggi begini. Semoga tetap nyaman saat memakai toiletnya. Dan ini space untuk pintu belakang. Hati-hati ya kalau misalnya turun lewat pintu belakang, takut kejedot di situ. Ya, ini bagian dalam atau interior dari Dream Coach milik PO Pandawa 87 karoseri Adiputro. Secara overall ini bagus banget menurut saya. Nah, sekarang kita ada di seat 10A. Jadi seat 10A itu adalah seat deret kelima ya, seat deret kelima di bagian kiri. Nah, untuk deret kiri dia bernomor genap, sedangkan deret kanan dia bernomor ganjil gitu ya. Makanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini view-nya lumayan enak. Oke, pas sama jatuhan tangan di sini, ketinggian tangan. Lampunya oke. Untuk mengadjust kemiringan. Terus ada USB port charger. Yang satu 5 volt 2,1 ampere. Oh sama ya, 5 volt 2,1 ampere juga. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya kalian lagi menutup tirai, terus lampu interior lagi dinyalakan, jangan lupa untuk menyalakan saklar ini ya, ke bawah. Jadi nanti lampu interior bagian luar kalian ini akan berwarna merah, yang menandakan ada orang di dalam seat ini, di dalam bilik ini. Kita nyebutnya bilik aja kali ya, biar lebih eksklusif. Tapi kalau misalnya kalian udah turun, jangan lupa diubah jadi warna biru lagi. Mantap. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu owner dari Charlotte. Beliau baik banget orangnya dan ramah, dan hobi istilahnya sharing ilmu-ilmunya itu bagus lah. Kita coba di seat bawah. Nah, kalau tadi kita di seat 10A, sekarang kita ke 10B, yaitu di bawah. A untuk atas, B untuk bawah. Oh, mungkin begitu ya. Sama, ini jatuhan tangannya udah bagus tingginya, tapi kita akan dapat pandangan yang sedikit lebih sempit daripada di atas. Ini lampu seperti biasa, USB port charger. Untuk
mengubah kemiringan dari kursi, sama ada saklar pengubah warna lampu. Jangan lupa nyalain kalau ada di dalam, kalau kalian udah turun dinyalakan lagi. Nah, untuk AVOD ini katanya AVOD-nya ada sambungan Android gitu ya. Tapi saya juga belum coba. Mungkin next time kita bisa coba. Nah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi ini ada pengerjaan yang finishingnya kurang baik ini ya. Ada bocel-bocel di sini. Semoga segera bisa diperbaiki.